Ya raut mukanya itu menurut saya, sekali lagi subjektif menurut saya. Kawin nahe Pak. Menurut saya itu Ben. apa orangnya nangke gitu. Oke. Akhirnya itu nggak jadi gitu, nggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baik, langsung saja pemirsa El Kalam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Pengen mengisahkan sedikit masalah pribadinya yang disampaikan kepada asatidzah El Kalam di sini. Untuk mencari solusinya, kurang lebih begitu teman-teman sekalian. Mungkin langsung saja gitu. Ini Bapak silahkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sowan ke El Kalam untuk menyampaikan permasalahan sekaligus permohonan solusi atas permasalahan yang selama ini kami alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan rezeki kepada saya itu sangat-sangat banyak. Saya diberikan amanah oleh Allah lewat pemerintah itu pada posisi yang terakhir sebagai sekretaris daerah di Kabupaten. Posisi yang sangat tinggi, yang tertinggi di kabupaten. Nah, tetapi perjalanan hidup saya itu tidak seiring sejalan dengan apa yang saya alami di karier pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil. Hal yang utama yang saya rasakan itu adalah bahwa saya ini tidak memiliki rasa. Ketika jabatan itu diberikan naik, saya itu tidak merasakan bahagia bahwa saya diberikan jabatan, mestinya bisa bahagia. Saya itu kayaknya tidak memiliki kegembiraan, tidak juga memiliki empati dan kesusahan atas kejadian-kejadian musibah yang mungkin dialami oleh orang lain. Saya anggap biasa-biasa saja, itu sebagai qadarullah. Persoalan karena saya tidak memiliki rasa senang, tidak memiliki rasa nikmat, tidak memiliki rasa sedih, rasa duka, yang saya anggap mengalir saja, sehingga aktivitas-aktivitas yang saya alami itu ya jalan-jalan begitu saja. Apa yang ingin saya laksanakan yang dampak terakhirnya saat ini adalah pada keluarga saya. Nah, oleh karena itu saya ingin mendapatkan solusi apa yang harus kami laksanakan. Nah, tetapi saya secara pribadi merasakan bahwa nikmat Allah itu banyak. Oleh karena itu perintah-perintah Allah yang diturunkan lewat firman-firmannya itu juga saya laksanakan, sekalipun tidak dengan rasa. Artinya saya melaksanakan saatnya azan saya ke masjid, saya sholat. Kemudian saat malam saya bangun sholat tahajud. Saatnya hari Senin Kamis saya usahakan untuk puasa. Saatnya saya mendapatkan rezeki, saya infakkan. Saya mohon maaf, tidak pernah eman-eman dengan rezeki yang diberikan oleh Allah semacam itu. Jadi tidak merasa kehilangan, kawan. Mohon maaf, sekedar tahu, saya informasikan saja. Saya punya hobi sepedaan. Setiap kali sepeda itu saya mesti bawa uang, entah sampai 100 dan dalam bentuk 20 ribuan atau 10 ribuan yang kemudian saya berikan di tepi jalan itu. Bahkan mohon maaf, saya sepedaan itu membawa tas yang di dalam tas itu berisi
prostek sama alat pembersih WC, kamar mandi. Karena setiap kali saya sepeda itu saya selalu berhenti di masjid. Kalau saya pipis kemudian kotor, saya bersihkan. Masya Allah. Itu saya laksanakan sampai dengan saat ini. Tapi mengapa saya tidak memiliki bahwa apa kesyukuran yang tidak bisa melahirkan kesyukuran. Saya tidak punya rasa, karena itu saya anggap biasa saja gitu, hal-hal yang biasa saja gitu. Nah, sehingga kehidupan ini terasa hambar. Nah, para ustadz yang saya hormati, saya kan juga punya istri dan punya 2 anak. Saya itu kayaknya merasakan tidak ada saling asih maupun asih di dalam keluarga itu. Kayaknya ya seperti tinggal di hotel, tidak saling mengenal, masuk kamar gitu. Dan sebagai seorang karier yang memiliki posisi saya kan didampingi oleh sekpri, oleh asisten-asisten. Nah, saya ada salah satu asisten putri. Saya komunikasi dengan dia itu ya enak-enak aja. Saya karena tidak memiliki rasa apa kalau saya punya aktivitas juga saya share ke sana karena untuk catatan aktivitas itu. Nah, lama-lama kami menikmati WA-an itu sekalipun sekali lagi tanpa ada apakah saya cinta, saya tidak punya, karena pokoknya melaku gitu aja. Kemudian aktivitas saya di kantor yang banyak memiliki sahabat, banyak memiliki mitra kerja baik laki-laki maupun perempuan, mereka yang konsultasi, mereka yang meminta permohonan persoalan urusan kepegawaian pemerintahan dan lain sebagainya gitu. Nah, khususnya yang perempuan ini istri saya tidak suka. HP saya itu kan HP free ya, kami tidak membuat password, sehingga saya taruh di rumah ya dibukai bisa gitu. Diakses itu ya. Kemudian banyak dihapus gitu, kemudian ada yang kalau ini wanita ya diblokir gitu. Nah, padahal itu urusan kerjaan ya, urusan pekerjaan, karena ya camat wanita juga ada, lurah wanita juga ada, bendahara wanita juga ada, staf wanita juga banyak yang itu. Tetapi yang pada akhirnya kalau saya pulang gitu, HP kemudian dimatikan, disimpan, nanti pagi hari baru dia buka, mungkin malam ada informasi yang masuk baru diserahkan ke saya untuk kerja. Nanti pulang sebagai rutinitas seperti itu. Nah, sebenarnya pada akhirnya yang membuat keluarga kami shock adalah karena tadi yang saya WA-an dengan sekpri gitu. Kemudian bahwa kemaksiatan yang saya laksanakan itu akhirnya menutup rezeki, kemudian menghadirkan musibah atau kondisi yang tidak diinginkan oleh keluarga. Maksudnya apa maksiat itu? Bermain itu bagian dari maksiat. Oh, enggak. Maksiat itu tidak disukai dan itu padahal kerjaan. Ya kadang-kadang konsultasi ya macam-macam, bukan konsultasi. WA-an dengan sekpri itu ya segala macam, akhirnya kan ngomong ke masalah keluarga juga. Ya akhirnya kan sangat bervariasi. Kemudian itu yang paling shock, dan itu ketika kami menyampaikan pada keluarga, saya minta maaf, kemudian tidak mengulangi lagi, tapi karena saya tidak tadi melaku gitu aja, terulang lagi sampai yang ketiga kali ya. Kondisi itu menjadikan keluarga kami semuanya shock. Persoalannya adalah bahwa kami memiliki dua anak putri. Yang satu umurnya 13
Thailand 32 tahun, yang satu 28. Nah, salah satu hal yang menyebabkan mengapa sampai hari ini itu anak kami belum diberikan jodoh oleh Allah itu ya salah satunya karena kemaksiatan yang saya laksanakan sebagai orang tua, sebagai bapak yang tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu mengakibatkan enggan untuk berdoa, atau pokoknya Allah belum memberikan itu, faktornya karena itu gitu, karena diantaranya karena itu. Dan dulu pernah juga ketika anak saya mau mendaftar sebagai CPNS, ternyata seleksi administratif pun juga tidak masuk. Itu juga disimpulkan ya karena bapaknya tidak bisa memberikan contoh yang baik, kelakuannya bukan kelakuan yang islami, bukan kelakuan yang bisa bercontoh. Nah, oleh karena itu kami mengalami kebingungan. Kami ingin di sisa-sisa usia saya itu inginnya ibadah yang bisa merasakan ibadah karena gitu. Ya Allah, tolonglah anak saya, dan terusnya menangis. Saya berpikir kok bisa nangis ya gitu, bisa menangis, iya ya caranya gitu. Sementara saya itu santai-santai saja gitu, dengan keadaan seperti itu. Nah, terus terang hari ini saya didiamkan juga oleh anak-anak saya gitu, karena sekali lagi bahwa kami belum bisa atau tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Nah, sebenarnya kami ingin pada suatu saat bapak-bapak sekalian, para ustadz ini bisa bisa memberikan kesempatan mengundang istri saya, anak-anak saya gitu, untuk bisa memberikan bombongan, memberikan semangat bahwa kondisi di keluarga itu tidak semata-mata kesalahan bapaknya saja gitu. Saya tidak ingin mengungkap mengapa saya kemudian sampai ya sudahlah, kami kecewa dengan istri, itu tidak perlu kami ungkapkan di sini gitu. Saya juga apakah itu perlu atau tidak ya, sementara ini kami belum mengungkapkan di forum ini. Saya kira gambarannya begitu Ustaz ya, yang saya sampaikan di forum ini. Saya sangat berterima kasih karena menemukan forum ini. Sudah lama saya ingin mencari tempat di mana toh saya, bahkan kalau saya pun harus karantina gitu, harus mengikuti kehidupan saya, ingin brainwashing gitu, dicuci otak kemudian bisa menjadi hamba yang baik, itu insya Allah kami siap untuk melaksanakan. Permasalahan cat menjadikan kekeruhan dalam rumah tangga. Memang seseru apa chatnya itu Pak? Kalau chat biasa, urusan pekerjaan, urusan cerita, urusan normatif, saya kira kan mungkin perempuan juga akan berpikir normatif kan? Anak buah konsultasi. Anak buah konsultasi. Mungkin apakah ada satu chat yang mengarah ini maaf ya, saya akan mencari akar permasalahan Pak ya. Karena perempuan itu memang gampang-gampang angel Pak. Gampang-gampang jinak-jinak merpati lah bahasanya. Nak wis kadung menutup hati. Susah. Ini yang ibarat kata orang bijak ya, perempuan itu kayak kaca. Nak pecah iki sekalipun ditempel pun tetap on rotak dan gitu. Tidak mudah untuk mengembalikan memori baik dan seterusnya. Makanya permasalahannya kalau sekedar urusan chat tidak sampai secara maaf itu diwujudkan ya. Kan di password ya, mestinya kan suatu yang normatif saja itu cukup bisa diomongi, didudukan baik-baik, apalagi mungkin Bapak kan keluarga berpendidikan lah tentunya lah ya. Bukan orang yang tidak berpendidikan kan, mestinya diceritakan lebih lanjut Pak Helmi, faktor lain yang mungkin, karena ini kan kayaknya kami mungkin masih bingung dalam tanda kutip, mosok hanya gara-gara itu, nah, maksudnya seperti itu. Ya mungkin Bapak perlu chat yang paling
bikin heboh. Vulgar. Dan tidak harus chat, mungkin ada masalah Ya, yang lain. faktor lain. Karena kalau hanya gara-gara itu kok tidak sedahsyat ini efeknya, pastinya ada hal yang lain, Pak, yang mungkin kita belum tahu. Kalau Bapak mau terbuka ini, monggo, kalau belum siap tidak masalah. Tapi intinya bagi kami di sini masih belum sepenuhnya paham kenapa tanda petik hanya masalah itu. Gitu. Ya, tapi ini Afan. Kadang seorang istri itu ketika mendapati ada nama perempuan di setiap suaminya itu, kalau bukan keluarga besarnya dibuang. Ada yang gitu. Terus saya orang nggak usah kantor, Pak. Saya seorang ustadz. Klien saya banyak perempuan. Konsultasi. Ya makanya kan di situ kan saya bisa paham kan. Ya makanya di sini kan kita perlu menganalisa nih apakah secara objektif itu kecemburuannya atau bagaimana. Ada faktor lain juga. Kim, istri saya misalnya ada chat, gambarnya mau itu ayu, chat, dibuka chat. Maaf Ustadz, mau konsultasi. Apa hukum puasa gini-gini? Ya, oke. Diletakkan. Padahal nggak pakai kerudung, Mbak Ino. Seperti itu ya. Kan lihat saja, tapi kalau maaf, hai sayang, sudah sarapan belum? Nah ini kan repot masalahnya. Nah, makanya nih Pak itu biar cerita sevulgar apakah WA dengan atau mungkin ada masalah lain. Ada faktor lain gitu maksudnya. Nggih. Kayaknya sifat istri saya itu kecemburuannya tinggi. terlalu cinta. Jadi begini, Overprotect. ketika kami sebenarnya kadang-kadang bingung untuk saya itu kayak terproteksi sangat ketat. Misalnya begini, saya berdua melaksanakan kegiatan jagung manten. Sama istri. Sama istri. Nah kemudian di forum itu saya ketemu dengan seseorang, kemudian ngobrol. Hal seperti itu istri saya nggak suka gitu kan. Padahal cowok. Cewek. Oh cewek. Jadi itu saya nggak suka. Sehingga ketika kami akan ketemu itu, gitu, saya bilang sama dia, saya tak ngomong sama itu sebentar ya. Gitu. Jadi semuanya saya harus bilang gitu. Kemudian jalan kemudian tidak terasa saya jalan kaki, istrinya juga jalan kaki. Di depan saya itu ada wanita yang juga jalan gitu. Itu juga nggak suka, mau tak melaku melu mau itu kayak gitu. Yang saya sebenarnya tidak punya pikiran apapun juga terkait dengan itu. Nah kemudian kalau misalnya naik kendaraan gitu, kadang-kadang klakson, ya klakson karena kebutuhan saya ingin jalan lancar. Tapi mungkin karena pertukaran ono wong wedok, kamu sopo misalnya gitu. Sekiranya menyapa. Gitu, Klaksonnya menyapa. Sehingga saya kadang-kadang kalau misalnya antrian jalan mau jabat tangan ke manten itu sok mikir gitu. Ku melaku nang ngarep apa nang ndi. Aku nang kiwa apa tengen gitu. Mana yang dia sukai gitu. Sampai hal seperti itu saya. Kemudian kalau bareng-bareng gitu acara kumpul-kumpul gitu. Tidak suka kalau istri saya tak tinggal ngobrol-ngobrol ke yang lain. Jadi kudu Darni jajari pertemuan terah misalnya terah diupayakan untuk bisa. Nah kemudian kalau terkait dengan WA yang dihapus itu nggak peduli. Kalau ada nomor-nomor yang tidak ada namanya kan ada juga, kalau nggak ada nomornya pokoknya dihapus gitu aja, dihapusi gitu. Kemudian ada aktivitas saya yang kemudian karena terdokumentasi kemudian dikirimkan ke saya itu dihapus semuanya. Nah kemudian terkait dengan hal yang paling dia tidak suka terkait dengan chat tadi, sebenarnya chat itu Nah, SMS itu kan ada chatnya berapa kali kan ada dari yang nah, hanya mengetahui bahwa ini ada chat
sampai 70 kali. Kowe iki omong-omong karo sapa gitu. Ya sudah ada nomornya, sudah tahu gitu. Oh dengan dia gitu, dengan dia. Ngomong apa kok ngantek ping 70 kan? 70 kan ya traffic ya. Nah, itu sudah materinya itu ya apa ya udah lama itu ya. Urusan kerja juga ya campur-campur lah. Ada urusan kerja, ada urusan rumah tangga, ada urusan ya bermacam-macam itu. Kemudian waktu itu dia mohon maaf shock. Lalu kemudian saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi gitu. Sak karena membaca 70 itu 70 nggak ada tulisannya apa itu nggak ada. Nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya. Cuman Dia nggak tahu. Saya juga karena sudah saya hapus gitu kan. Saya hapus. Pokoknya kalau hitung 70 kali chatting gitu. Chatting kemudian sok kayak semaput gitu ya. Lalu kemudian saya sampaikan permohonan maaf gitu untuk tidak diulangi lagi. Nah, tapi karena apapun jenengannya pengen sing menurut saya cocok jak omong-omongan itu ya saya chatting lagi gitu. Kemudian marah lagi gitu, sadar janji kok tidak ditepati gitu. Dan kemarin terakhir ya kira-kira 1 atau 2 minggu yang lalu gitu saya chattingan lagi. Jadi waktu itu istri saya itu lupa tidak menyimpan HP-nya. Ya kan dia kan mau simpan, letakkan ya saya ambil kanggo WA-an gitu, WA-an. Nah, ternyata di situ ada foto ya. Pokoknya nek substansi materinya nggak ada, nggak ada wong itu terus kok hapus. Tapi memang di HP saya itu katanya diketemukan ada foto dia di situ, foto dia. Nah, akhirnya ya itu menjadi kehilangan kepercayaan terhadap diri saya, baik istri maupun anak-anak. Tapi ya ada nyenggol urusan seks, berarti juga sering ada gitu, ada juga. Kata jenengan. Iya. Tapi tidak melakukan loh ya. Sekpri tadi sudah berkeluarga juga ya? Gimana? Sudah punya keluarga Sekpri? Oh sudah punya anak 2. Nun sewu Pak, kita sudah bisa menangkap ya. Kita pengen tahu latar belakang istri ini kok, saya pendidikan, keluarga dan seterusnya. Agamanya juga. Khususnya keagamaan juga. Kalau Bapak tadi menyampaikan alhamdulillah sudah bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Oh, saya lebih dari saya, Pak, lebih dari saya. Latar pendidikan. Ya, kalau pendidikannya PAP dulu, PAP ya sekarang vokasi ekonomi UGM. Diploma berapa ya? 2 kalau nggak salah. Kalau nggak 2, 3. Dia juga pensiunan PNS. Dia aktivis di Aisyah itu. Sudah NA, kemudian Aisyah. Karena orang tuanya dulu juga tokoh PDM di Rohani gitu. Masya Allah. Kemudian aktivitas ibadahnya rajin gitu, rajin. Sekarang puasa Daud ya gimana? Iya Pak, nah, saya tidak begitu silau dengan hal seperti itulah ya. Saya lebih ke karena orang kalau ibadahnya baik, mesti kudunya akhlaknya apa Pak. Nah ini dari something menurut saya. Salah jenengan ini apa kok divonis kali seperti itu? Kan berlebih sehingga penjenengan akhirnya merasa perjalanan agama saya ini gamang. Itu sebabnya karena jenengan sedang divonis oleh istri jenengan, sedang dikasih hukuman yang berat. Ya, maka saya katakan, lu nak wong ibadah, apik khusuk ya orang ngono akhlak ya. Mestinya yang muncul adalah tasamuh,
husnudon, ngomong, nak perlu bapak pengen nikah meleh. Loh, bener loh ini. Seorang wanita yang akhlaknya baik seperti itu, keluar dari permasalahan apa. Tapi kalau yang digedekno cemburune, nafsune, oh berarti badai kalah bin nafsu. Niku nak kula yang saya pelajari di kitab ngoten. Apa banyak Pak orang sholat, orang puasa nafsune aja mengaung-ngaung seperti anjing. Itu karena apa? Karena ibadahnya orang iso mengendalikan nafsu. Nafsunya aja masih berada di situ, masih liar. Nah, makanya saya katakan kalau saya lihat latar belakangnya dari keluarga yang baik ya, orang Muhammadiyah, tokohnya Muhammadiyah baik lah ya, insyaallah berpendidikan. Nah, ibadah ngusik Pak. Aku ora pate tertarik dengan hal seperti itu. Percaya sama saya, kitab saya baca banyak lagi masalah ngono. Yang saya pengen tahu lagi, dasare ibu niki cemburu jenengan ini sayang apa gedeng? Saya ingin forum ini memberikan kesempatan kepada saya dan istri saya untuk bisa ketemu kalau perlu dengan anak-anak saya. Terus terang, ketika istri saya berbicara panjang lebar dengan kemudian mendasari pada dalil intinya bahwa saya ini sudah dirasuki oleh setan dan seterusnya, itu saya lebih banyak diam. Saya itu diam saja, nggak pernah diam. Mohon maaf Bapak. Sebenarnya menurut saya itu seorang suami yang baik. Saya itu urusan itu saya laksanakan semuanya Pak. Urusan dapur saya cuci piring, urusan sumur saya itu kalau malam sebelum tidur saya masukkan kotoran istri saya, anak saya, punya saya di mesin cuci. Nanti saya sebelum tahajud jam 3 saya jemur, kemudian saya sholat. Kemudian urusan kasur ya, misalnya nanti spray diambil kembali, saya yang nganter ke tempat laundry. Kemudian pembantu saya itu datangnya Senin, Kamis sama Jumat. Itu yang memasukkan ke lemari itu saya Pak. Kalau secara lahiriah saya itu menempatkan diri sebagai seorang ayah, ya saya berjuang semaksimal mungkin gitu. Dan saya tidak menutupi pendapatan saya, itu saya transfer ke sana. Semua kebutuhan keluarga dia, support kegiatan apa itu keuangannya juga, mohon maaf tidak bermaksud untuk ya. Kami juga membantu urusan apalagi yang urusan dengan pemerintahan, persoalan ngurus warisan dan lain-lain, itu akhirnya juga saya yang menyelesaikan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk tetapi mohon maaf Bapak, karena istri saya itu terlalu cemburu atau terlalu cintanya kepada saya. Seorang laki-laki ya, karena semuanya sama ya, memiliki kebutuhan seks itu punya. Saya pernah menjadi sekretaris DPRD itu kira-kira 6 tahun. Salah satu kegiatan sekretaris DPRD itu adalah mendampingi DPRD pergi kemana-mana, konsultasi kemana-mana, dan yang ke luar, ke Jakarta kemana. Ya, sebagai seorang laki-laki, saya ingin ya ya sebelum saya pergi, saya begituan dulu. Dalam artian nanti kalau di sana saya lihat cantik, saya itu sudah aman. Kemudian kalau pulang saya juga begitu, karena mungkin di perjalanan saya melihat wanita cantik, saya lampiaskan di luar. Tetapi hal itu tidak pernah kami dapatkan, karena ya raut mukanya itu menurut saya, sekali lagi subjektif menurut saya. Kawin nahe Pak. Menurut saya itu orang yang kayak gitu. Akhirnya itu nggak jadi gitu. Ya nggak nyaman lah, ya Pak ya. Kalau mau berangkat dicemburuin, pulang dicemburuin. Ya. Nggak nyaman. Mohon maaf, ini parsial ya, cerita saya parsial ya tidak. Kalau saya sampaikan seperti itu, yang dipersoalkan karena saya tidak bisa memelihara pandangan gitu ya. Saya tidak bisa memelihara pandangan. Jawab kowe bojoku kok, apa tak keloni kapan-kapan lah ya sah toh. Kan ngoten aku dhewe Pak. Nuwun sewu Pak. Nuwun sewu, memang iki there is problem niki. Nah menurut saya jenengan kalau bener ceritanya jenengan tiang saya. Jenjang karir jenengan sudah seperti itu, jenengan gak selingkuh wis ngene lho jenengan.